Dulur-dulur ketemu maneh karo Cak Marsam Hidayat kidungan Jura Juli Ludruk Lero Anyar. Alhamdulillah dina iki aku kerawuan panjenengane Mbah Tribrata Wibisana budayawan saka Surabaya. Lah, pemungkire ini tak takonane tentang taring remo. Sugeng rawuh, Mbah. Pangestune sehat-sehat nggih, rahayu. Mumpung jenengan rawuh niki matur nuwun sanget lho rawuhipun. Kula kepingin tanglet babagan taring remo, Pak. Kan konon menurut perkembangan sejarah taring remo, sejarah perkembangan ludruk di Jawa Timur, itu kan diawali dengan Pak Santi dan kawan-kawan ya. Setelah Lerok Ngamen, kemudian lahirlah besut. Nah di dalam besut itu setelah menggunakan upacara ritual itu ya, terus ada tarian gagahan. Tari gagahan itu diambilkan dari berbagai macam gerak. Jadi ada yang dari gerak wayang topeng, wayang orang, sandur. Nah, kemudian diberi nama tari reno. Ada yang menyebutkan bahwa itu adalah tari yang menggambarkan satria yang gagah berani, yang menang dalam pertempuran melawan penjajah. Napa leres ngoten? Nuwun sewu kula nyuwun pamangkin itu pundi? Nurut pamangkin jenengan. Nah, jadi gini. Jadi mungkin teman-teman di Malang menemukan reno-reno itu karena macam-macam mau sumbernya. Karena saya dengar justru wayang topeng itu ada reno-reno. Di bagian terakhir itu solah reno-reno. Ada solah kawit, kemudian berikutnya ada solah reno-reno menjelang akhir. Kalau dalam remo strukturnya jelas. Solah kawit, solah kembangan, solah pungkasan secara garis besar itu, tapi itu dibesut, tapi ketika di ngremo berkembang gitu loh. Nah saya pengen ngomong sini dulu, jadi asal mulai itu tadi. Jadi ketika kami pada tahun 77 itu 1977 itu melacak ngremo ini itu dengan tidak sengaja lihat besutan di sana. Nah, lihat besutan, kemudian kami ketemu dengan Pak Santi, ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal solai besut pada bagian awal itu, nah, itu sebagai gambaran tentang lahirnya menungso. Nah, maksudnya Bang? Lahirnya menungso itu ya bahwa manusia dalam kehidupan manusia itu ada lahir, ada kehidupan, ada pungkasan. Pungkasan ini kembali ke Gusti Allah. Jadi istilah yang dalem itu sangkan paraning dumadi. Ya, kemungkinan besar ke arah sana sangkan paraning dumadi. Nah, buktinya simbol-simbol itu sama yang ada di besut itu digambarkan gedrung, tidak seperti ngremo gagah-gagahan begitu. Jadi pada waktu itu menarnya besut itu menarnya ya biasa, tok tok tang ketok tak dung tak tak dung tak terang tak gentong tak tong banyak itu. Nek jalan ya jalan biasa jalan dang tak dung tak tak tung tak sekarang jadi berajakan di ngremo tung tak ding tok tak. Nah ini jadi berajakan, tapi waktu itu ya ini tak ini di besut yang saya lihat besut ya. Nah kemudian selanjutnya yang namanya kehidupan itu mulai pakai sampur ya, campur sampurnya dimain-mainkan ini kipat-kipat gini ya. Terus di dalam kehidupan tuh uang itu dalam kehidupannya mesti ya maca awake dhewe mulai sariran itu ya nah seperti itu ya. Itu mirip dengan peskalan malahan ya ketok. Nah sekarang di peskalan jadi begitu, di wayang topeng ya toh, di remo teklekan tak tong lah. Terus nguririk mau jadi ini tok tak nah seperti itu ya toh. Nah kemudian pungkasane podo
ada bumi langit. Bumi langit. Bumi tong tak gentak clown. Ya, ngitung. Oh, enten ngidunge. Ngitung bariki ngitung besut. Nek nang kutha Jombang alun-alun contong kampung Mageneng. Nah, akeh wedine paman dan seterusnya. Nah, struktur ini ngitung ini podo diambil juga di Ngremo, tapi hitungannya hitungan Ngremo. Yang Surabaya jengkok Surabaya, yang teman-teman Malang ada jengkok Malangan sedikit. Perkembangnya di Madura. Nah, lah seperti itu cengkoknya ya toh. Ya tetap ada pengkalannya tetap ada, tapi cengkoknya beda. Gendingnya tetap jula-juli. Gendingnya tetap jula-juli. Sementara di Madura ada jungkejungan. Jungkejungan itu lan jalan itu hampir mirip, tapi selai gendingnya telu karo loro selai. Telu kan loro. Telu karo loro. Udah didukno loro karo siji. Tadi beda cengkoke. Ya, sih gitu. Dan saya Pak Tri. Terus saat ini Deputi Jenengan ya melihat perkembangan tari Ngremo di Jawa Timur sekarang. Terus apa ada perkembangan baru Deputi menurut ya. Pak Jenengan? Jadi setelah besut itu di wilayah Surabaya Sidoarjo yang namanya Pak Winoto itu seorang penggiat mungkin pada itu ya, mungkin kalau sekarang boleh pinjam nama sekarang, penggiat, pemerhati, pelaku ludruk, bikin ludruk. Sumbernya dia berangkatnya dari tunil pertunjukan musik teater tradisi Londo itu ya, tunil karo besut, jadi besut digabung. Makanya ketika besut menjadi ludruk ya diawali dengan nyanyian dulu, lagu-lagu dulu bukannya, terus ada bedayan, terus ada lawaan, terus ada tarian Ngremo itu tambahannya. Nek tunil ndak ada tariannya. Tunil itu isinya nyanyi, terus komedi, terus langsung lakon. Nah di ludruk terjadilah ono girune dhisik. Giro ya tau giro gini-giningan itu. Kemudian bedayan masuk dulu, bedayan sambung Ngremo. Oh, jadi tidak diawali dari Ngremo dulu? Enggak, bedayan dhisik, terus Ngremo. Ada yang Ngremo dhisik, tapi banyak saya tahun 67 sesudah rame-rame pelarangan sing tradisi dulu. Pecahnya G30 SPKI dulu. Kan itu setelah itu saya sering nonton. Sebelum itu saya masih anak-anak belum nonton, tapi ketika itu saya sudah SD. Jadi kebetulan di tempat saya hidup itu di gedung kesenian. Karena orang tua saya bertanggung jawab atas gedung kesenian itu, jadi kami hidup di itu. Lah ketika kegiatan rutin kesenian mati, dibuat gedongan ludruk gitu loh ceritanya. Jadi saya hampir tiap malam nonton ludruk. Jadi Surabaya nama Surabaya di daerah Plosombogen sana. Gedung RSU namanya, Rukun Setia Utomo. Ya, namanya gedungnya. Sekarang sudah jadikan jadi bang apa ya. Perkembangan tari Ngremo di Jawa Timur niku setiap daerah memiliki ciri khas dan warna yang beda. Nah, sesudah itu. Nah, setelah ini Ngremone itu bakalane dari Solai Besut. Nah, kebetulan di Sidoarjo juga ada wayang topeng ngamen. Wayang topeng ngamen ini gak salah katanya klono, model klono ngamen ini. Saya yang sempat saya tanyakan, ngamen ini model garingan apa gamelan minimalis gotong ngamen ini kok. Itu yang saya waktu itu tidak saya tanyakan. Ya. Jadi nah, jadilah struktur yang baru. Jadi oleh karena itu kalau kita perhatikan sekarang Ngremo itu kendangannya bagian tengah-tengah itu kan mirip-mirip dengan wayang topeng. Dintotok tuntok tuntuk tuntak kedong tuntuk tak tuntuk tuntuk tuntak tuntuk tuntuk tak tuntuk dino tong 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 petak tuntak tuntung ada. Nyata.
terutama itu bagian Bagian gendewo. tengah. Bagian kok sorry. Nek di ngremone Munali itu dikasih nama ngundang bolo. Undang bolo. Sinten putih? Ya ngundang bolo. Tadi tung tak tung tong. Itu kendangannya berubah. Tak tong tung tok tung tong tang. Karena tapi di ngremo lu tuh dene tok tung tok tung tak tung tong tung tok tak tung potok tung tak tung tok tetap gitu. Tetap dengan wayang topeng, mirip dengan wayang topeng. Iya. Ya itu nek pernah ngremo di Ludruk ya kata dene tok tung tok tung tak tung tong tung tok tak tung tok tak tung tok lah nek tang topeng kan ngene. Tak tung tok yang ini. Tapi teman-teman di Ludruk mungkin dulu karena tidak nyantri tidak pakai nyantri langsung berdasarkan visualnya nebeng tok itu ya sikut dadine ngono di Munali patah beda dengan yang di seniman-seniman di di gedongan karena Munali patah ketika di RRI mungkin ada perubahan pola ketika dia mengajar di IKIP Negeri Ketintang saat sekitar tahun 70-an itu saya melihat di situ ada latihan ludruk tentang yang ngajar ngeremonya Pak Munali. Tahun 66-8an saya belajar grup di pusat latihan kesenian Wilatikta itu mendatangkan Pak Munali latihan ngeremo Munali untuk pembukaan festival Ramayana Internasional di Prambanan. Ya gitu. Tapi saya kemudian tidak jadi ikut karena tidak jadi ikut pentasnya karena pas ujian SMP ingat saya ujian SMP itu. Ya. Nah gitu. Terus jadilah dalam perkembangan berikutnya di arena Tayub ngeremo juga tidak hanya di Ludruk, ternyata juga digunakan di arena Tayub. Waktu ngeremo putri, bentuk putri biasa-biasa saja. Yang berpengaruh di tahun 90-an itu masuknya campur sari dangdutan. Tadi mulanya terus dari campur sari dangdutan. Sakderenge dari mana? Nggak ada ngremo, nggak ada itu. Tahun 90-an itu ada masuknya. Ya 90 80 berapa gitu itu mulai ada jarang berarti. 90 ketika ada kaset seperti itu wah biar begitu. Ya. Jadi tarian remo akhirnya dimasuki unsur nah sebelumnya ngeremo putri itu di arena Tayub untuk ngeremo laki-lakinya itu juga ada gending cokek namanya. Pada waktu itu kalau sudah gending cokek wah berarti lanang. Ya sudah begini. Nah lah nek wis ngene dadine iki san lho ya ta tunggu tak gendingnya tetap cokek no itu tapi cacaannya kendangnya tungtok wes iki pas wes persis adegan sakerah ketika wonten Tayuban. Sakerah ketika Tayuban melane digawe nang kene iku ini dari sini ya tapi di ngremo tidak mloho pencaan digawa tapi ada pada kaki kuda-kuda ini set lo maju singitan trineto kan singitan ngremo itu asalnya ngene tak maju sat lo jujur tang lama dulu ngono Mas saiki jarang saya karu-karuan muwe gak karu-karuan ya aslinya kemasukan unsur gerak silat ya pencak silat ini kok pencak silat ini ini kan iki pencak silat iki saya yakin dari sisian pencak kembangan daripada ngremo pencak kembangan sudah ada zaman Mojopahit bisa ya toh zaman Mojopahit itu tuh pencak silat pencak jidoran kembangan semua ya nah terus mari nek kecapetan ngene iki dak iki set tak lah iki terus iki ya. Tetap ada junjungan ya tetap nek silat lan ngene tapi krepone tadi ngene yo ya toh iku nah jadi ada ono greget pencak di situ greget itu nang ini nang rosok iki main olah tempone aku ngarane olah tempo di situ sudah ada namanya gerakan dinamika ya gitu. Jadi itulah perkembangannya nek nang pencak silat gak ono apa jenenge pungkasan. Nggih. Tapi pungkasan nek wayang topeng.
teko Beskalan. Nggih. Ya toh, Beskalan iku nang anu bareng ada dondol lagi masuk nang Remo to iku. Ya. Bumi Langit. Heeh, Bumi Langit nek ngarani iki istilahnya Pak Munali Bumi Langit. Nggih. Ya toh. Lah, jadi seperti itulah. Jadi Ngremo itu menelusur dari ini bukan tari kesatria untuk berperang. Loh, Kesatria yang menggambarkan kesatria sing lanang, nggih. sing putri. Ngremo putri apa urusan? Jadi Ngremo itu sakjane pokoknya Ngremo itu yang utama sebuah gambaran kelahiran manusia. Ya, lahir, urip, Mati. balik nang ngarsane Gusti Allah. Filosofinya ngoten nggih. Heeh. Nah, itu seperti Tapi itu. selama ini kan sing dipahami termasuk pulau ya Mbak. Jadi Bapak Ngremo itu adalah tari gagan yang menggambarkan satria. Lah ngoten Ya. sing. Itu saya dulu ya pernah mendapat ini, itu bukan dari seniman, Nggih, tadi. bukan dari seniman, dari pihak kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu bidang kesenian. Ketika Ngremo diminta ke Istana Negara oleh Pak Sampurna waktu itu, Nggih. kepala rumah tangga negara ke Istana Negara tahun sekitar tahun 1980-an atau sih enggak 7, saya masih di Kokar, masih sekolah di Kokar itu. Saya lulus tahun 75, berarti sekitar tahun-tahun itu. Yeah. Nah, kemudian dibuatlah sinopsis. Karena itu untuk 17 Agustus kita Jawa Timur tidak punya tari keprajuritan, Yeah. Ngremo dilebokno tari keprajuritan mulane Pak Munali sih maune gak tahu gawe keris gak anu apa ya gak ngliko barang. Yeah. Akhirnya Pak Munali ngliko, terus bagian terakhir bagian Bumi Langit itu Yeah. nggawa keris dak cet wah ngene ditiru sama teman-teman ini, ditiru sama teman-teman yang lain. Karena Pengertian memenuhi sinopsis sinopsis pengertian Ngremo dadilah tari perjuangan. Soleh itu kan soleh perjuangan. Ayo sing di soleh perjuangan. Ndak ada ono. Lah nek pengen tali perjuangan, iso ae teko Ngremo tapi ojo Ngremo dirusak dadi perjuangan. Ngremo tetep konsep kelahiran, terus nggawe garapan anyar, budale teko Ngremo ndak masalah sebagai tari perjuangan, sebagai tari opo. Gitu. Ya toh. Tari Ngremo tetep tari tentang kelahiran manusia, kehidupan manusia, urip, lahir, mati, ya nun sewu mati istilahnya nek kasar ngono. Balik nang Gusti Allah ya gitu. Yo no. Biasa tibake ngoten nggih, Ya. tari Ngremo niku. Asal sebetulnya seperti itu. Cuman karena ada interpretasi yang membedah gak karu-karuan, itu yang kemudian bablas hilang. Ya, perkembangannya sekarang itu Ngremo itu kalau kita perhatikan berkembang tapi rusak. Loh, kok bisa dulu nih? Wow, mendak ayo sampai ngene kok. Loh, ngene. Padahal dulu ndak ada mendak gitu. Etika. Nyalai etika. Ya. Sekarang dianggap bagus mendak. Wah, kok dianggap bagus. Kesenian. Irang ya? Kesenian. Nari itu kan juga ndak bisa ngomong estetika keindahan aja. Orang simbol-simbol yang pangruat apa itu ya, dalam perkembangan Ngremo selanjutnya Pak Winoto itu mengembangkan strukturnya besut. Kalau besut kan kawit kembangan terus pungkasan ya, kawit kembangan pungkasan. Kawit itu kelahirannya, kembangan itu uripe menungso, pungkasan itu menungso balik nang Gusti Allah. Tapi Pak Winoto mengembangkan kawit, pangruat, busono, gedoan, gitu. Terus pungkasan. Gedoan ada satu lagi, gedoan, badar. Gedoan, badar, pungkasan. Berarti wonten pinten unsur niku? 4 ya. Kawit, pangruat, busono, gedoan, badar, pungkasan. 6. Busono niku maksudnya? Nah, jadi Pak Winoto memberikan makna pada bagian-bagian Ngremo itu kawit, lahirnya menungso. Terus pangruat, manusia mulai sadar terhadap dirinya,
sebagai makhluk yang beda. Ya, Oke. Busono kan aja sudah mulai sadar ngerti mulai dia ngrumat nek pengruat itu pengruat jiwa ragane. Nah, wujudnya apa nang Busono mengolah Busono lahiria ini sebagai bagian dari kapribaden istilahnya. Itu bagian kapribaden kene. Nang busanane iku, busanane total lakon itu kapribaden. Ya. Kepribadian saiki kepribadian sikap perilaku kepribadian itu nang zaman biyen itu zaman waktu itu mengejawantakannya dengan istilah kapribaden. Nah, setelah itu ada keridoan. Nah, setelah dia melalui proses kawit pangruat Sulabusono, masuklah dia dalam proses keridoan. Keridoan ini sejak tahun 2007 saya cari, baru ketemu 2 tahun yang lalu di Ludur Irama Budaya THR. Ketika kawan-kawan ngumpul di sana, tak lontarkan masuk ke badan, mencetus, loh keridoan itu dari istilah krido. Krido itu kerja Pak Tri, menyambut gawe itu krido. Berarti setelah dia menyadari ini tadi, menyadari kelahirannya pangruat dirinya untuk menoto jiwa rasane, jiwa rasa neragane, kemudian bentuk visual selanjutnya ngolah busanane iku mau sebagai sebagai pengejawantan dari kapribaden. Terus wajib menungso urip nyambut gawe, berkarya, mbuh tanen, mbuh nang tegalan, mbuh dodol sayuran, mbuh dan seterusnya itu mau. Nah, setelah kredo badar itu ada kesadaran dalam kehidupan ini, bahwa dalam kehidupan itu ada Tuhan, ada lingkungan, ono awake dhewe sejati ning awake dhewe, sejati urip sing sejati itu nang badar iku mau. Nek wis ngono, kalau sudah begitu, maka titah Gusti Yang Maha Suci itu kembali ke pangkuannya Gusti Allah, pungkasan yang urip balik nang Gusti Allah, lahir urip mati. Yo, ya toh. Terakhir badar. Pungkasan iku mau, badar iku pemahaman iku sadar kan. Sadare wis pasrah toh. Pasrah. Nah, ini kan simbol tentang hidup iki nek iso urip iku aja ngoyo, aja ngene, barang elek, ya toh. Ngramut sing apik, ya toh. Nah, itu nang kene iki isine. Ya toh. Nah, ketika hal-hal seperti ini dihilangkan, ngomong soal fisik toh, ngomong soal perkembangan toh, tapi ndak dikaji iki, kita kehilangan estetika, kita kehilangan konsep. Padahal ini satu-satunya yang melekat. Ya. Dan sementara ini yang Jawa Timur yang sudah ketemu runtut yo baru ngremo iki. Liyane sik golek-golek. Ini saya masih mencari yang Madura, yang Banyuwangi, teman Banyuwangi. Ayo digoleki Banyuwangi sab gitu. Lah itu kembali ke ngremo ini. Tak sampun jenengan napa cerita yang ngaten niku. Ternyata ngremo itu punya wah luar biasa. Aku nek ngarani sakjane jeru. Sakjane jeru. Pilane menawi tentang tari ngremo secara utuh iki mboten dibukukan kan Eman. Ya sudah. Kepingin lu ngremo secara utuh terus goleki nang ndi? Itu yang terakhir kemarin, pertama dulu dicetak oleh kantor wilayah. Sampun tak? Pernah dicetak, pertama itu saya masih catatan, kemudian di sana kebetulan pada waktu itu sistem ada sisa anggaran pada waktu itu, atau kalau ada sisa anggaran bisa tidak dikembalikan, tapi langsung dibuat yang lain meskipun sebelumnya tidak diprogram. Nah, pada waktu itu tahun-tahun itu ya, sekarang tidak bisa. Ya, itu dicetak, tapi itu masih belum lengkap. Saya masih mencari terus. Itu dicetak tahun 81 mungkin. Saya masih catatan masuk murat-marit gitu, tapi sudah tak pilah-pilah. Nah, kemudian saya cari, kemudian kebetulan Dewan Kesenian Jawa Timur ada itu mencetak itu. Saya ditanya apa Bu Ngremone, wis ada perkembangan, sudah tak kasihkan. Setelah dicetak itu saya menemukan lagi yang baru-baru tadi mau saya tambahkan. Ini sedang saya tambahkan, nanti kalau sudah selesai saya tak nabung, tak cetak nabung sudah nanti untuk yang berminat ganti ongkos cetak lah sudah. Kosok oleh batik untuk bersama, untuk
budaya tradisi kita untuk Oke. pemantapan, penguatan tentang remo. Nggih, Pak Tri, gitu. kalau kita semantan Wien matur kembali kepada Sang Pencipta. Nah, tak kira sakmene dhisik pertemuan karo Mbah Tri Broto Wibisono supaya terus ngerti perkembangannya tentang taring remo lan kidungan jula-juli ojo lali terus ngikuti channel YouTube Cak Marsam Hidayat Kidungan Jula-juli Ludruk Lerokannya. Cuma ojo lali kanggo ngraketno kekancan nyedekno seduluran tak enteni komen lan subscribe sampeyan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam sehat, Berkah Gusti Allah. berkah Gusti Allah.